Pemirsa Intens Investigasi, Pratiwi Novianti atau kerap disapa Novi masih terus menjadi sorotan publik atas kisruh soal uang donasi Agus Salim. Ya, kini di tengah kesepakatan damai antara Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus dan Denny Sumargo, Novi justru mendapatkan hal-hal yang mengejutkannya. Di antaranya, Novi yang sempat disebutkan menunjuk Firdaus Oiwobo sebagai kuasa hukum barunya seusai Brian Praneda mundur menjadi pengacaranya. Hal itu langsung disampaikan Firdaus melalui akun Instagram pribadinya yang mendeklarasikan bahwa dirinya telah resmi sebagai kuasa hukum Novi. Dan tak berselang lama, Firdaus juga menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Novi. Menanggapi hal tersebut, YouTuber berusia 29 tahun itu justru terkejut dengan pernyataan Firdaus yang mengaku sebagai kuasa hukumnya. Padahal menurut Novi, ia sama sekali belum ada kesepakatan jika Firdaus menjadi kuasa hukumnya. Tidak terima dengan pernyataan Novi tersebut dan merasa dirinya sudah ditipu, maka Firdaus pun melakukan dua langkah mengejutkan dengan melaporkan Novi ke dua kepolisian yang berbeda, ke Polres Tangsel dan juga Polda Metro Jaya. Lantas Firdaus melaporkan Novi atas pasal apa? Benarkah atas dasar dugaan penyebaran data pribadi yang diduga dilakukan oleh kuasa hukum Novi? Dan juga karena dugaan eksploitasi anak yang sudah dilakukan Novi di media sosialnya. Dan benarkah juga masih ada dua laporan lain lagi terkait Novi yang akan dilaporkan Firdaus ke polisi? Tidak hanya itu, benarkah Firdaus akan membongkar dugaan praktik pencucian uang pada Yayasan Novi? Bahkan, Firdaus juga mempertanyakan langkah dari Menteri Sosial yang sudah melakukan perdamaian terkait kisruh donasi Agus. Lalu bagaimana juga Hotman Paris menanggapi banyaknya pengacara yang nimbrung di kasus Agus? Benarkah menurutnya karena mereka tidak memiliki kasus besar seperti dirinya yang banyak menangani kasus besar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah pernyataan mengejutkan Firdaus Oiwobo yang menyebut dirinya sebagai kuasa hukum Novi, lalu mengundurkan diri. Kini terbaru Firdaus juga melakukan dua langkah mengejutkan dengan melaporkan Novi ke dua kepolisian yang berbeda, ke Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan. Kemarin, Firdaus mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan konseling terlebih dahulu untuk dugaan pencurian data pribadi yang diduga dilakukan kuasa hukum Novi. Namun sehari sebelumnya, Firdaus juga sudah melaporkan Novi ke Polres Tangerang Selatan dengan pasal 27A, junto pasal 45 ayat 4 tentang pencemaran nama baik dengan hukuman pidana paling lama 6 tahun. Lalu juga melaporkan terkait Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan untuk ini bukan hanya Novi, tapi Denny Sumargo juga ikut dilaporkan. Alasannya karena menduga Novi dan Denny Sumargo telah melakukan eksploitasi anak di media sosial mereka. Hari ini saya mau melaporkan kuasa hukum dari Novi, tapi saya konseling dulu. Konseling dulu seperti apa nanti, apakah deliknya masuk atau tidak. Kalau masuk saya langsung teruskan dengan pengaduan, tapi kalau kurang berkas nanti saya laporkan lagi. Alasannya karena ada dugaan pencurian data pribadi saya ya, di dalam proses laporan saya terhadap akun Pratiwi Novi ya, yang menyoal masalah surat kuasa saya, kuasa lisan dari Novi Pratiwi Novianti ya, yang berkaitan dengan Agus Salim. Jadi hari ini saya ingin konsultasi dulu dengan pihak penyidik. Saya sudah telepon pihak-pihak kolega saya dan saya diarahkan untuk ke sini. Nanti seperti apa di dalam
saya laporkan lagi. Novi udah kemarin saya Udah laporkan. di Polres Tangsel kemarin ya Pak? Ya, hari ini untuk kuasa hukumnya. Saya menduga ya, ada proses yang ilegal di sini. Dan yang kedua, saya menyayangkan pihak Novi, Pertiwi Novianti. Ya, dia diduga mengeksploitasi anak kecil dengan memajang foto, video yang menarasikan bahwa ini anak orang gila, ya kan? Ini anak orang gila, anak orang yang sedang gangguan jiwa, yang diobati dalam sakit jiwa, hamil lalu diambil oleh dia, tapi anaknya tidak diblur oleh Densu dan Novi Pertiwi Novianti pada saat di podcast Densu. Nah, Densu ini apakah punya izin legalitas untuk menyiarkan hal-hal tersebut? Selama tidak ada delik yang muncul dalam siaran tersebut, kita tidak akan permasalahkan. Tetapi ketika ada unsur delik, anak kecil di bawah umur, ya, yang masih belum mapan menurut saya, dieksploitasi seperti itu. Nah, ini akan kami permasalahkan juga gitu. Nah, kami akan melaporkan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Itu dulu satu. Barang bukti apa Sebagai aja? terlapornya mungkin Densu dan Pratiwi Novianti. Barang buktinya video, screenshotan, komentar, statement dan lain-lain. Ya, yang menyatakan bahwa ini anak orang gila dan lain-lain. Ini kan kita pikirkan bagaimana kelangsungan hidup anak ini nanti ketika otaknya sudah utuh, bisa memahami situasi tempat. Dia akan melihat jejak digital itu. Dia akan besar dan akan menjadi olok-olokan kawannya. Mana Komisi Perlindungan Anak yang dibentuk oleh negara? Kemana Komisi Perlindungan Anak? Tidur? Hah? Nanti keluar ketika kasusnya udah viral. Pasal 27A. Ya. Pasal 27A junto pasal 45 ayat 4. Ya, satu laporan dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait laporan terhadap kuasa hukum Novi yang diduga sudah melakukan penyebaran data pribadi. Lalu laporan terhadap Novi di Polres Tanggerang Selatan atas dugaan eksploitasi anak. Meski begitu, kedua laporan di tempat berbeda itu tak cukup bagi Firdaus. Menurut Firdaus, masih ada 2 laporan polisi lagi yang akan dilaporkan Firdaus ke polisi. Ini semua dilakukan Firdaus karena tak mau dilecehkan kedua kalinya oleh Novi. Di mana Firdaus mengaku dirinya memang tidak ada kuasa dari Novi saat itu yang menyatakan dirinya sebagai kuasa hukumnya, tapi Firdaus merasa sudah ditipu oleh Novi. Setelah itu besok untuk Novi lagi ya, dengan pihak-pihak lain ya, terkait dengan perlindungan anak. Lalu besok juga kami akan melayangkan surat keberatan atas perdamaian di Kemensos ya. Saya menduga ya, ada proses yang ilegal di sini. Dan yang kedua, saya menyayangkan pihak Novi Pertiwi Novianti. Ya. Dia diduga mengeksploitasi anak kecil dengan memajang foto, video yang menarasikan bahwa ini anak orang gila, ya kan? Ini anak orang gila, anak orang yang sedang gangguan jiwa, yang diobati dalam sakit jiwa, hamil lalu diambil oleh dia, tapi anaknya tidak diblur oleh Densu dan Novi Pertiwi Novianti pada saat di podcast Densu. Nah, Densu ini apakah punya izin legalitas untuk menyiarkan hal-hal tersebut? Selama tidak ada delik yang muncul dalam siaran tersebut, kita tidak akan permasalahkan. Tetapi ketika ada unsur delik, anak kecil di bawah umur, ya, yang masih belum mapan menurut saya, dieksploitasi seperti itu. Nah, ini akan kami permasalahkan juga gitu. Saya akan terus bekerja ini ya, membuktikan bahwa saya orang kredibel di dalam hal ini dan saya tidak mau dilecehkan oleh Novi untuk yang kedua kalinya. Dia bilang saya bukan kuasa hukumnya. Jangan salah, kamu menipu saya ya. Oke, tanda tangan kuasa tidak. Tetapi kuasa lisan kamu sudah buat. Saya jangan ditipu, saya sudah tahu. Lebih lanjut, Firdaus juga menjelaskan dan mempertanyakan langkah dari Menteri Sosial yang sudah melakukan perdamaian terkait kisruh donasi Agus. Bahkan ditegaskannya keberatan dan akan melayangkan surat keberatan atas proses damai tersebut. Karena menurut Firdaus, Menteri Sosial hanya memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi perdamaian, bukan melakukan perdamaian. Meski tujuannya untuk edukasi, tapi caranya tidak seperti ini. Dan seharusnya Dinas Sosial Kota Tanggerang terlebih dahulu yang turun tangan mengatasi kasus donasi Agus dan bukannya langsung Menteri Sosial yang turun tangan.
Selain itu, Firdaus juga akan membongkar dugaan praktik pencucian uang pada Yayasan Novi. Iya, saya bertanya, kok masalah remeh-temeh begini sampai menteri turun, ada apa? Jangan-jangan Yayasan Novi ini jadi sarangnya pencucian uang gitu loh. Kok sampai menteri turun? Sebenarnya kan masalah ini selesai hanya dengan Dinsos gitu. Dinsos Kota Tangerang. Tapi kenapa sampai menteri ini mau capek-capek mendamaikan? Korelasinya apa gitu loh? Oke, ini edukasi. Tapi jangan seperti ini caranya. Karena kan banyak pihak juga yang masih berlomba-lomba untuk mencari keadilan, gitu, untuk mencari kepastian hukum di sini. Jadi inilah yang menjadikan kami ini keberatan, sehingga saya akan melayangkan surat keberatan atas laporan atas proses perdamaian tersebut itu. Dan jika Mensos masih menjalankan itu, maka kami akan gugat Mensos. Jadi kami tidak menginginkan perdamaian terlebih dahulu, karena proses pidananya harus lanjut, karena ada dugaan money laundry di Yayasan Novi yang juga disampaikan juga oleh beberapa pihak termasuk PPATK ya, menduga ada pencucian uang, ada juga human trafficking, penjualan manusia atau perdagangan manusia di situ, dugaan ya. Jadi kita harus bongkar ini, karena ini tugas besar kita sebagai anak bangsa, dan ini bagian daripada kita mendukung program Pak Prabowo untuk bersih-bersih dari korupsi, dari pencucian uang dan nepotisme dan lain-lainnya. Lepas dari kasus Firdaus dan pihak Novi, Hotman Paris Hutapea pun menanggapi adanya pengacara yang nimbrung di kasus Agus karena tidak memiliki kasus besar seperti dirinya yang banyak memegang kasus besar. Selain itu, para pengacara yang berebut ke perkara Agus karena mereka tak ada kerjaan. Itu mau omongan kaki lima, omongan kaki lima. Gimana itu mengulitin apa orang perkara besar aja nggak pernah dia pegang, itu omongan semua omong kaki lima, pengacara yang baru anak kemarin yang benar. Anda sudah tahu karena hampir semua konglomerat dari segi apapun mereka udah jauh di belakang gua. Cuma itulah caranya agar masuk medsos adalah menyindir pengacara top. Sindirlah orang terkenal, maka nama kamu juga akan ikut-ikutan terdengkrak dikit-dikit. Macam perkara Agus ini aja berebut semuanya. Itu karena apa? Mereka yang ada klien. Mereka itu hanya hidupnya dari situ. Menguliti apa yang dikulitin dari aku. Seganteng begini, setop begini. Semua nebeng pada kasus si Agus ini. Semua pada neges. Ngaku-ngaku saya akan biayai. Aduh. Siapa yang pernah masuk penjara gara-gara memalsukan KTP, divonis berapa tahun? Yo, siapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Saya hari ini ingin mempertegas pengunduran diri saya dari kuasa Agus ya, yang dibuat di law firm LQ Law, law firm milik rekan Alvin Lim, abang kita ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya doakan semua masalah-masalah antara Agus, Novi, ya, dengan Bang Alvin Lim selesai dengan baik, karena semuanya orang baik. Saya pernah bertemu dengan beliau-beliau ya. Novinya orang baik, Bang Alvinnya juga orang baik, baik banget. Bukan baik-baikan, tapi baik banget. Novinya juga humble ya kan. Bang Alvin juga humble. Kalau Agus saya belum pernah ketemu. Jadi di sini mudah-mudahan semuanya terselesaikan dengan baik ya. Jadi di tengah ketersinggungan orang mungkin ada hilaf dan dosa yang dilakukan oleh kita semua. Mungkin kita harus introspeksi diri. Jadi saya tegaskan mulai hari ini tanggal 9 Desember 2024 hari Senin, saya mengundurkan diri dari kuasa Agus dan saya mau fokus dengan beberapa perkara yang saya tangani. Saya pun tidak menjadi kuasa Novi ya. Saya sudah tutup buku dengan urusan perkara ini, perkara donasi dan lain-lain. Saya sudah mundur. Saya mau fokus di perkara saya. Ada beberapa case yang belum saya selesaikan, termasuk bergabungnya saya dengan Pradi Bersatu, ya, Pembasmi dan Pradi Bersatu untuk membela Bang Rasman Arif Nasution, ya, doktoran.
untuk melawan Hotman Paris. Kebetulan saya juga ada beberapa case juga untuk mengurus perkara-perkara lain yang mungkin gak kalah viralnya nanti. Terima kasih banyak. Dari saya itu aja. Saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus OIWOBO SHMH, CFLS, CLA, CCMK. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah selama ini. Kepada netizen juga saya minta maaf ya. Demikianlah surat pengunduran diri saya secara lisan dan tulisan. Saya sudah WA ke Bang Alvin Lim dan beliau menerima. Beliau juga sedang ada kegiatan mengajar ya, mengajar perbankan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain sudah dilaporkan oleh Firdaus Oiwobo, Novi juga sudah melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya. Lantas benarkah atas dugaan pencemaran nama baik? Dan seperti apa reaksi Alvin Lim? Benarkah ia merasa Novi lebih dulu mencuri start karena ia sendiri masih di tahap memberikan somasi kepada Novi? Tapi Novi malah justru sudah melaporkannya. Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intens Investigasi, aksi saling lapor ke ranah hukum tidak hanya dilakukan oleh pihak lain ke Novi, tapi sebaliknya, Novi juga melakukan hal yang sama kepada pihak yang dianggapnya sudah merusak nama baik dirinya. Di antaranya yang sudah dilaporkannya ke polisi kemarin adalah Alvin Lim. Novi mengambil langkah lebih cepat di saat Alvin Lim masih berencana menyeret Novi ke ranah hukum dengan tuduhan ujaran kebencian. Pada Minggu malam, Novi sudah melaporkan Alvin Lim dan pihak-pihak yang berkoar terkait yang merusak nama baiknya ke polisi. Dan Novi pun sudah memberikan pesan serta ultimatum untuk bagi pihak-pihak yang menjelek-jelekan namanya untuk mempertanggungjawabkan semuanya di depan hukum. Novi dan kuasa hukumnya menjerat Alvin Lim dengan beberapa laporan polisi, di antaranya adalah pencemaran nama baik, merendahkan harkat dan martabat perempuan, bahkan pelecehan secara verbal, sehingga salah satu subjek yang dilaporkan Novi adalah terjerat pasal berlapis yang terdiri dari 4 pasal pidana. Pada malam ini memang kami datang ke sini tujuannya untuk melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL. Atas delik apa? Tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, terus juga banyak hal, nanti silakan tanya di penyidik. Ya. Sebenarnya kita nanti akan kita menyerahkan semuanya ke penyidik ya. Salah satunya kami tadi mengenakan pasal pelecehan ya, pelecehan secara verbal. Berarti ada 2 pasal ya, atau seperti apa? Ada 4 pasal berlapis. 4 pasal berlapis di dalam satu laporan ya? Betul, dalam satu laporan. Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar. Efeknya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata pelacur? Gitu. Jadi sedih banget dengan tuduhan seperti ini. Jadi jelas-jelas kalau diputar ulang video saya itu, pertama saya ada kata apakah di situ. Apakah itu berarti adalah pertanyaan. Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Novi. Saya nggak kenal, nggak pernah ketemu. Wajar dong saya nanya. Daripada saya menuduh dia sesuatu yang buruk, mendingan saya nanya. Karena memang di dalam pikiran saya terlintas apakah uang itu dari hasil jalan pintas. Makanya saya nanya. Kalau memang bukan ya jawab aja bukan. Itu satu. Kedua, video saya itu sudah jelas dari awal berupa opini saya sebagai kuasa hukum.
yang dimana saya mendapatkan surat kuasa resmi. Tentu yang namanya surat kuasa resmi, setiap perkataan saya di luar dan di dalam persidangan itu dalam penanganan kasus pembelaan. Jadi nggak bisa dibilang dari pribadi saya ingin menyerang pribadi Novi. Tidak, ini purely profesional. Sementara itu, Hotman Paris sebutkan bahwa banyak pengacara yang ikut nimbrung di kasus Agus, padahal bukan kasus besar, melainkan kasus receh. Hal ini dibantah Alvin Lim yang merespon, justru Hotman Paris lah yang selalu berkomentar di setiap kasus-kasus besar, tidak seperti dirinya yang diminta menangani kasus Agus dan banyak memegang kasus-kasus besar dan sukses. Bahkan dengan bangga, Alvin Lim mengaku meski baru 4 tahun sebagai pengacara, tapi ia sudah bisa menangani kasus sejumlah 106 triliun, sementara Hotman Paris menurutnya yang sudah 40 tahun belum bisa menangani kasus ratusan triliun. Kasus paling besar tentu dipegang LQ Law Firm lah, Bas, yaitu adalah kasus Indosuria, 100,6 triliun. Coba kasus dia paling gede berapa triliun? Ya kan, ini 106 triliun. Abang tahu Indosuria, dan itu jaksa yang ngomong 106 triliun. Anda lihat Indosuria. Laporan polisi siapa yang nangkap Indosuria? Hotman? Bukan. Laporan polisi Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Pelapornya adalah Alvin Lim. Jadi kalau dia bilang kasus dia lebih bermutu, nggak mungkin. Kasus saya paling gede Indosuria 106 triliun. Itu baru satu perusahaan. Terus juga kalau bandingin itu Apple sama Apple, dia membandingkan karir dia yang sudah 40 tahun. Saya ini baru 4 tahun. Ya, kalau saya dalam 4 tahun udah nanganin kasus 100 triliun di situ, dia yang 40 tahun aja nggak bisa nanganin kasus ratusan triliun, jagoan mana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kita justru nggak mau terlalu sombong. Saya hanya menunjukkan sebagian yang saya punya. Ya, kayak contoh jam, saya pakai jam ini. Ini jam paling murah yang saya punya. Saya punya jam lain yang lebih mahal, tapi apa harus saya tunjukkan ke dia? Nggak perlu. Perseteruan soal harta makin menjadi-jadi antara Alvin Lim dengan Hotman Paris Hutapea. Lantas benarkah Hotman Paris sampai menegaskan kepada Alvin Lim bahwa cincin miliknya adalah asli? Dan harta Alvin Lim tidak seberapa dibandingkan harta miliknya? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah kasus donasi Agus Salim yang masih terus bergulir untuk penyelesaiannya, saling sindir antara Alvin Lim dan Hotman Paris Hutapea juga menuai sorotan. Ia sempat mengaku tak mau ikut-ikutan dalam kasus Agus, tapi karena berita Agus selalu berseliweran di media sosialnya, akhirnya membuat Hotman jadi ikut memperhatikan perkembangan kasus ini. Namun kini heboh saling sindir antara Alvin Lim dengan Hotman Paris. Diketahui sebelumnya Alvin Lim yang mengaku tak suka pamer harta seperti Hotman Paris ini pernah secara terang-terangan menyindir gaya hidup Hotman Paris dengan menyebut cincin-cincin berlian yang ia pertanyakan apakah ada seharga rumahnya senilai 30 miliar. Ya, seolah tidak mau kalah, Alvin pun mengaku bahwa ia merupakan anak dari salah satu anggota 9 naga yang memiliki pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Hotman pun menanggapi pernyataan Alvin itu dengan menyebutkan bahwa cincin yang dimilikinya itu adalah cincin asli. Dan diungkap Hotman Paris juga jika sebenarnya ia tak pernah bicara soal harta. Namun jika dibandingkan dengan harta miliknya, maka harta yang dibangga-banggakan oleh Alvin Lim itu tidak ada seberapanya jika dibandingkan dengan harta miliknya. Jadi dia bilang saya sombong, dia bilang dia lebih kaya dari saya, ya kan? Dia kan membandingkan cincin saya bandingkan sama rumah. Cincin lu ada nggak 30 miliar? Pertanyaan saya kan di situ, satu rumah saya jadi 30M. Satu rumah saya punya puluhan loh, saya bilang. Terus dia bilang temennya dia punya uang 20 triliun kekayaannya. Lah sekarang lu bandingin, lu sok mau kaya sama gua, tapi yang lu bandingin sekarang orang lain.
Kalau dibandingkan karir gue sama dia kayak bumi dan langit gitu loh. Makanya itu semua oknum-oknum itu pada iri sama gue gitu loh. Ada yang bilang ini mana ada palsu ini, coba nih. Ya. Bang, ada pengacara Nggak ada loh. Dia punya rumah 30M diumumkan. Saya punya rumah 30M. Villa gua aja 130, villa gua aja puluhan di Bali. Saya udah 30 itu udah 30 tahun lalu. Itu mah benar-benar kampungan gitu loh. Kampungan dan kasihan kita lihat aja gitu loh. Itu orang yang ngoceh itu, yang mengaku anak 9 naga, pernah dipenjara, pernah divonis Mahkamah Agung karena kasus dugaan terkait KTP palsu untuk mendapatkan klaim asuransi. Ya, itu ada vonis pidananya, dan mudah-mudahan Novi punya keberanian untuk menempuh tindakan hukum, karena hanya pengacara-pengacara berkualitas lah yang ngomong dengan bukti. Nah, saya tidak merasa ikut campur, tapi setiap kita buka IG, setiap kita buka medsos itu melulu. Kalau gua kan semua konglomerat dan bukan aku dengan honor yang puluhan miliar. Mereka itu berusaha ikut-ikutan perkara receh agar masuk media. Karena nggak akan bisa menyaingin Hotman. Aku tidak pernah bicara harta, tapi mereka bicara harta rumah saya 30M. Dia bilang gitu. Dibandingkan punya saya itu segini. Tik gitu loh. Kita ini anak-anak muda, saya masih muda nggak sih? Jiwa muda. Saingannya sudah puluhan triliun, bukan lagi 30M. Kampungan banget sih 30M dipersoalin ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.